Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kotorasan. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, ada pembunuhan massal di jalan yang menargetkan anak sekolah, terutama cewek, sementara Kotora udah keluar dari rumah sakit yang sebelumnya dia dibawa ke sana karena pingsan. Katanya dia kagak apa-apa, tapi ada yang membuatnya aneh ketika pas pingsan itu. Dia melihat pikiran orang tentang pembunuhan, yang lainnya kagak percaya dengan itu. Tapi si Muroto punya buktinya, yaitu berita yang beredar. Anak sekolah di sekolahan mereka ada yang dibunuh seorang cewek. Mereka auto jadi agak horor. Mereka coba bisa percaya sama polisi sekarang. Percuma membantu menggunakan kemampuan si Kotora juga. Pulangnya si Kotora jadi takut. Baru kali ini dia melihat isi pikiran orang yang sadis gitu. Tapi Manabe terus menenangkannya. Pas sampai rumahnya, ketika Manabe mau pulang, si Kotora ketakutan dan menyuruh si Nabe menemaninya. Tapi si Manabe kagak bisa lama-lama, dia harus pulang. Si Kotora percaya kalau si Manabe gak bakalan melakukan apa-apa. Tapi pikirannya udah auto liar, tak lama dia lapar, jadinya makan dulu. Udah makan baru dah dia pulang, tapi dia bakalan ke situ lagi mau ngambil buku pelajaran dan juga baju ganti. Baru mah keluar, si Kotora udah langsung kesepian, beda dengan si Manabe yang bahagia. Ketika Manabe mau balik lagi ke sana, yang muncul bukan si Kotora, melainkan si Moritani. Dia marah-marah di sana karena membiarkan si Manabe nginep di sana. Jadi dia mau nelpon kakeknya. Besoknya ketika berangkat sekolah, kakeknya menelpon si Kotora. Dia auto marah-marah karena si Manabe nginep. Tapi bukannya dimarahin beneran, malah ngedukung si Manabe melakukan hal-hal sesat sama si Kotora. Tak lama mereka bertemu polisi cewek yang mau ke kantin. Karena belum buka, mereka merekomendasikan tempat lain. Terus ada polisi lain juga menanyakan tentang penjahat itu. Sebenarnya si Kotora udah tahu kejadiannya. Cuma dia kagak mau memberitahunya dulu. Di kelas jadi auto heboh dengan kejadian tersebut. Hampir semua murid ngomongin kasus itu. Tak lama temannya si Moritani menanyakan bentuk wajah dari si pelaku ke si Kotora. Soalnya dia udah tahu. Si Moritani marah, temennya nanya gituan ke si Kotora. Ketika pulang, Kotora terus memikirkan hal tersebut. Sampailah di klub. Kalau gosip tentang penjahat itu udah menyebar karena kesalahan si Yoriko sama si Moritani. Apalagi si Yoriko pengen menyelidikinya secara langsung, tapi mereka kagak setuju. Karena semuanya tugas polisi, Moritani meminta maaf karena dia banyak cerita ke orang. Kini gosipnya udah menyebar. Tak lama kakeknya menelpon si Kotora kalau beliau ngajakin Kotora dan temannya makan malam. Di situ si Moritani kagak mau ikut, dia bakalan melakukan sesuatu demi menebus kesalahannya. Malamnya mereka udah sampai sana, dikira bakalan makan malam di tempat mewah. Mereka udah pakai baju-baju yang mahal-mahal dan bagus-bagus. Padahal cuma di rumah makan biasa. Alhasil si kakek pun mengajaknya pindah, yaitu ke hotel. Tampak Yoriko senang banget di sana. Tak lama ada emaknya si Kotora juga di sana. Kotora auto terdiam ketika ada emaknya. Mereka pun aneh melihat mereka berdua kagak seperti ibu dan anak. Terlihat si Kotora susah untuk berbicara, bahkan dia dituduh membaca pikiran suami baru emaknya, jadi dia ketakutan. Untungnya temannya mendukung untuk tetap maju, jadi dia ngomong kalau si Manabe dan yang lainnya itu temannya. Emaknya kagak percaya sama si Kotora. Paling dia bakalan nyakitin temennya itu, tapi Manabe membela kalau dia kagak bakalan meninggalkan si Kotora. Karena dia udah direstui sama emaknya, dia mau melakukan hal-hal yang aneh sama si Kotora. Mumpung udah direstui, tapi tiba-tiba secara mengejutkan emaknya itu marah kepada si Manabe sampai menunjuknya gitu. Lalu mereka meneruskan makan. Sementara di sisi lain si Moritani yang mau melakukan sesuatu malah ketemu sama temannya yang udah dibunuh. Besoknya si Kotora terlihat bahagia setelah dibela sama emaknya. Dia juga membawa permen buat si Moritani. Tapi di depan mereka nampak ramai banyak polisi. Ternyata si Moritani dituduh sebagai pelaku penyerangan itu. Dia ditanya-tanya juga. Dia kagak bisa menjawab saking shocknya. Dia melihat temannya dihabisin kayak gitu. Tak lama si Kotora dan Manabe menjemput ke sana, teriak-teriak di koridor.
Hal itu membuat si Moritani agak sedikit tenang. Namun sayang mereka berdua harus dikeluarkan. Di situ juga ada Yoriko dan juga Muroto. Mereka nyuruh orang berdua itu untuk tetap tenang. Biar kagak dipenjara juga, masalahnya semakin panjang kayak gini dan Kotora merasa bersalah atas penangkapan si Moritani ini. Terus ada detektifnya manggil, suruh mereka masuk. Ternyata si Moritani nampak tenang aja di sana. Detektif Sukino sengaja ngajak mereka biar Moritani bisa menjawab pertanyaannya. Pas ditanya Yoriko, barulah dia bisa menjawab. Ketika dia menyebarkan gosip si Kotaro ke teman dekatnya, temannya itu makin menyebarkan gosip itu. Jadi si Moritani berusaha mencari dia di tempat tongkrongan yang biasa dia nongkrong. Yang malah dia bertemu dengan temannya yang udah tergeletak gitu. Dari sini udah jelas kalau Moritani bukanlah pelakunya. Kotora tahu pelakunya siapa, tapi Moritani harus bisa keluar dulu. Tak lama polisi datang, dia menyuruh anak-anak itu keluar. Kotora mau memberitahu siapa pelakunya, tapi orang itu kagak percaya sama kemampuan si Kotora yang bisa membaca pikiran. Pas pikiran dia dibaca semuanya sama si Kotora, barulah dia percaya. Tapi semuanya kagak berubah, Moritani tetap jadi tersangka. Paranormal sama tugas polisi udah beda. Si Yoriko marah di situ, dia menjelaskan kalau dia anak dari paranormal yang pernah menolong polisi. Cuma dia meninggal dengan tragis gara-gara tuduhan palsunya. Mereka pun pulang karena kagak menghasilkan apa-apa. Di perjalanan si Kotora merasa bersalah atas kejadian ini. Yoriko mengajak si Kotora untuk mencari pelakunya. Yoriko udah greget mempercayai polisi. Di situ si Kotora mau melakukan itu walaupun dia sedikit takut, tapi dia harus menebus kesalahannya dan membebaskan si Moritani. Tapi Manabe menolak itu, dia kagak mau kejadian yang pernah ia lalui terulang lagi. Jadinya mereka cekcok karena perbedaan pendapat, lalu si Kotora membencinya. Sejak saat itu si Manabe kagak pernah bicara lagi dan kagak ke klub sama sekali. Tapi penelusuran mereka kagak dihentikan gitu aja. Mereka udah menyiapkan titik-titik di mana orang itu mengeksekusi korbannya. Kebanyakan di tempat yang sepi dan di lorong gitu. Di situ Kotora kagak fokus, lalu dia disuruh pulang sama si Muroto. Pas pulang Yoriko merasa bersalah karena udah membuat Manabe dan Kotora marahan. Tapi mau gimana lagi? Demi tujuannya apapun dia lakuin. Tanpa disadari si Kotora masih ada di sana. Di perjalanan pulang dia keinget perkataan si Muroto kalau pelaku suka mengeksekusinya di tempat sepi. Tak lama datang si Sukino. Dia ngobrol-ngobrol sama si Kotora. Di situ dia menanyakan si Moritani yang nampak udah tenang. Terus juga dia memberitahu kalau dia mencari pelakunya. Walaupun disuruh untuk berhenti juga, dia tetap bakalan menggunakan kemampuannya itu demi temannya. Sukino mengaku kalau dia kagak punya teman. Dia melihat si Kotora yang pernah merasakan macam dia, kini bahagia mempunyai teman walaupun sedikit. Di sisi lain penjahat itu berhasil membunuh satu orang lagi. Jadinya si Moritani dikeluarkan karena udah terbukti kalau si Moritani kagak bersalah. Nah Yoriko tadinya udah kagak mau meneruskan penelusurannya karena si Moritaninya udah keluar. Namun Kotora masih tetap ingin melanjutkannya. Alhasil mereka setuju lalu dicarilah. Namun kagak membuahkan hasil. Tak lama ada telepon dari si Sukino kalau dia nyuruh Kotora untuk tidak ikut campur. Apalagi ke jalan yang Sukino larang. Nah Yoriko langsung mengajak mereka untuk langsung ke tempat tersebut untuk membuktikan Yoriko yang akan menjadi umpan. Kotora sebenarnya kagak mau kayak gitu, tapi hal itu tetap dilakukan. Mereka langsung menuju ke sana. Di perjalanan si Kotora langsung merasakan kesakitan melewati si pelaku. Di sisi lain si Yoriko yang di tempat terlarang udah siap mau dieksekusi. Untungnya si Muroto melindunginya. Si Moritani juga ikut nyerang. Cuma percuma, malah dia yang dibanting. Pas mau menghajar si Kotora, keburu ada orang lain, jadi dia kabur. Kotora kembali merasa bersalah atas apa yang dia lakuin. Moritani tidak membiarkan terus si Kotora merasa bersalah. Terus pas mau nelpon si Manabe, dia kagak mau. Katanya dia selama ini suka mengkhawatirkannya mulu. Tak lama orang tuanya menelponnya. Terus si Kotora kabur dari sana dan terjatuh di taman, dan di situ juga ada si Sukino. Diajakinlah dia ke rumahnya. Di sisi lain si Manabe kesal kagak ada kabar dari si Kotora. Tak lama datang si Moritani. Sementara itu ketika si Kotora mau memberikan kabar kalau dia lagi ada di rumah si Suki, tiba-tiba di dapur lagi barbar. Ternyata itu orang kagak bisa masak, jadi sama dia dimasakin dah.
Si Moritani menyuruhnya untuk kembali berbaikan sama si Kotora. Padahal dia dulu udah janji untuk di sisinya terus, tapi nyatanya sekarang dia kagak ada. Bahkan si Kotora kini gak tahu kemana. Terus di situ dia memanfaatkan keadaan dengan menembak si Manabe. Tanpa pikir panjang langsung auto ditolak. Dengan begini dia tenang, tapi dia nyuruh si Manabe mencari si Kotora. Tapi sebelum itu dia meminta maaf atas kelakuannya dia dulu. Setelah dia pergi, si Moritani nangis-nangis. Di sisi lain juga si Yoriko menangis karena ditolongin sama Muroto untuk kesekian kalinya. Akibat dia bernafsu untuk membalaskan dendam ibunya. Sampai dia harus mengorbankan si Muroto terus. Muroto bakalan melindunginya terus kalau semisal emang harus itu yang dia lakukan. Tapi Muroto memberitahu kalau dia sekarang udah kagak peduli dengan kasus ibunya si Yoriko. Yang penting sekarang dia pengennya melindungi si Yoriko dari bahaya. Kotora udah habis makan. Mereka berdua ngobrol-ngobrol dulu tentang si Sukino ini. Ternyata dia dulunya kagak disukai sama orang. Karena badannya yang besar, alhasil dia ikutan bela diri dan melawan orang-orang yang membulinya. Tapi hal itu malah makin parah. Akhirnya dia memilih untuk jadi detektif. Kotora berpikir kalau si Sukino sama seperti si Kotora. Di sisi lain Muroto paham beberapa hal atas penyerangan si Yoriko. Muroto curiga sama si Sukino ketika dia memberitahu tempat si pelaku ada di mana. Dan juga dia tiba-tiba mengenal si Yoriko. Yang tahu si Yoriko itu anak paranormal adalah Sukino sama satu orang lagi. Sekarang si Kotora ada di rumahnya si Sukino. Alhasil dia telepon namun HP-nya ada di bawah. Pas mau diambil, tiba-tiba si Sukino nyerang. Dia mempunyai dua kepribadian. Langsung aja dia kabur ke atas sana. Si Manabe was-was setelah mendengar si Kotora dalam bahaya. Ditambah dia kagak tahu rumahnya si Sukino. Kotora udah kagak bisa kemana-mana lagi. Sukino memprovokasi si Kotora dengan sebutan monster. Ternyata si Sukino itu terlalu memendam hatinya. Jadi dia menyimpan aura negatifnya. Alhasil jadilah muncul dua kepribadian. Pas Kotora mau diakhiri, datang si Manabe menahan. Langsung si Kotora memberikan ceramahan kalau dia dulunya kagak percaya kalau bakalan ada yang mendekatinya. Buktinya sekarang banyak orang yang mau jadi temannya. Si Sukino pun bisa jadi begitu. Alhasil di situ si Sukino mulai menguasai tubuhnya lagi dan kembali seperti semula. Berbarengan dengan teman-temannya datang, si Sukino gak ada pilihan lain selain menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan atas kelakuannya. Singkat cerita, musim dingin telah tiba. Setelah kejadian kemarin, suasananya kini makin tentram. Tapi ketika kumpul klub, Yoriko mengumumkan kalau dia membubarkan klubnya. Kotora auto shock dengernya. Tempat dia berekspresi kini mau diberhentikan karena tujuannya udah tercapai. Kali ini dia bakalan membuka klub baru tapi dengan tujuan yang berbeda atau sebatas main-main aja. Demi merayakan klub barunya, si Yoriko ngajakin untuk ke karaoke. Nampak di situ si Kotora membaca pikiran si Moritani yang kemarin habis ditolak sama si Manabe. Ketika mau pergi, si Yoriko ngobrol berdua dulu sama si Kotora. Dia meminta maaf atas kelakuan dia selama ini yang udah berbohong dan memanfaatkan si Kotora untuk membalaskan dendam ibunya itu. Kotora kagak masalah, dia udah tahu semuanya dan juga dia berterima kasih karena udah diterima di klub yang membuatnya bisa jadi seperti sekarang. Setelah itu mereka mulai jalan. Mereka berdua masih ngobrol-ngobrol terutama tentang si Muroto yang ternyata dia kurang peka, padahal si Yoriko menunggu si Muroto tapi dianya kayak gitu. Kotora pun sama, si Manabe belum pernah mengungkapkan perasaannya walaupun dia pernah mendengar isi hatinya tapi dia pengen mendengar dari mulutnya langsung. Malam harinya pulang dari sana suara si Manabe hampir habis. Macam biasa Kotora kalau nyanyi pals banget, gak ada obat. Tak lama sampai rumah, Kotora berharap ada sesuatu yang mau disampaikan sama si Manabe, tapi nampaknya kagak ada. Pas masuk pintunya udah kebuka dan lampunya pada nyala yang ternyata ada emaknya di sana. Dia dapat kunci cadangan, parahnya itu orang langsung minta makan dan juga alkohol. Alhasil dibeliin bareng-bareng dan makan. Nampak emaknya terkejut anaknya udah pinter masak. Di situ dia kembali mengolok-olok anaknya sendiri kalau teman-temannya itu bakalan meninggalkannya. Tapi si Kotora mempercayai teman-temannya itu.
Lalu terjadi keributan di antara mereka berdua dan mengeluarkan undeg-undegnya. Setelah itu Kotora beres-beres. Dia melihat emaknya ketiduran di sana dan di situ Kotora membaca pikirannya. Kalau dulu sebenarnya emaknya kagak tega meninggalkan anaknya kayak gitu. Kotora mulai ngerti lalu dia ikutan tidur. Paginya si Kotora pengen dimasakin telur setengah matang kayak dulu. Akhirnya sama emaknya dibuatin. Bukannya setengah matang, ini malah udah gosong. Terus dia kirim fotonya ke kakeknya. Setelahnya dia sekolah. Kali ini si Kotora mau belajar menembak kepada si Moritani dan nyuruh si Manabe keluar. Setelah lama belajar, akhirnya dia simulasi mencoba nembak si Moritani. Nah di situ ada si Manabe. Alhasil dia salah paham dari situ, tapi untungnya si Yoriko menenangkannya. Besoknya mereka main berdua keluar. Di situ si Kotora memberanikan diri untuk saling terbuka satu sama yang lainnya atas perasaannya, dan hasilnya si Manabe kini bisa mengungkapkan perasaannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya, bye-bye.